Prodi Sarjana Teknik Sipil Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Samudra sejak tahun 2021. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan pernyataan diri sebagai dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi khususnya bidang pengajaran pada program sertifikasi dosen tahun 2026. Saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Mekanika Fluida dan Hidrolika dengan bobot SKS sebanyak 3 SKS dengan rincian 2 SKS memori dan 1 SKS praktikum. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib semester 3 dengan membahas terkait aliran zat cair real yang menggambarkan secara langsung fenomena aliran di sekitar, debit aliran melalui saluran terbuka, saluran tertutup, dan lubang, kemudian ada garis energi dan perilaku aliran. Dengan memiliki capaian pembelajaran terdiri dari 3 CPL, 5 CPMK, dan 5 sub-CPMK. Mata kuliah ini menggunakan metode pembelajaran case-based learning dengan bobot aktivitas sebesar 55%, UTS sebesar 20%, dan UAS sebesar 25%. Dalam proses interaksi dilakukan secara aktif di dalam setiap pertemuan. Untuk keberlanjutan perkuliahan, saya menggunakan sistem masuk tunggal sebagai website kampus yang terintegrasi bersama mahasiswa sehingga pencatatan kehadiran, materi, dan tugas baik itu kelompok dan individu dapat dikontrol secara fleksibel dan terpusat. Mahasiswa dinyatakan lulus dalam mata kuliah ini mengikuti dengan standar kelulusan dari Universitas Samudra. Paparan terkait dengan bidang pengajaran dalam mata kuliah dapat disaksikan pada tayangan berikut. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar adik-adik sekalian? Hari ini ya kita masuk di mata kuliah Mekanika Fluida dan Hidrolika pada pertemuan kelima. Oke, kita sebelum melakukan pembelajaran, baiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, baik. Ini yang berhadir berapa orang? 10, oke. Sudah dimasuk ke dalam website SSO-nya? Sudah? Humaira, sudah? Sudah, oke. Baik. Oke, hari ini kita akan membahas terkait materi ke-5 ya, tentang fluida kinematis. Oke, kalau kita lihat dari RPS ini, saya juga ada bawa RPS-nya, dimana hari ini kita masuk ke pertemuan kelima fluida kinematis, itu membahas terkait macam-macam tentang aliran yang bergerak ya, termasuk dari aliran yang memiliki kecepatan dan gerak tetapi tanpa memperhitungkan gaya yang bekerjanya gitu. Kalau misalnya di minggu pertama kita udah lihat itu tentang pengantar ilmu mekanika fluida dan definisi aliran. Kemudian kita minggu kedua sudah masuk terkait dengan fluida statik yang tidak bergerak, ya kan. Kemudian yang ketiga keseimbangan benda terapung, yang keempat tentang zat cair dalam kesetimbangan relatif. Dan kemudian minggu ini kita fluida kinematis. Untuk minggu ke-6 kita akan masuk terkait dengan persamaan Bernoulli pada saluran tertutup. Dan yang ke-7 kehilangan energi dan mendeteksi garis energi dalam pipa. Untuk pertemuan ke-8 berarti kita akan melakukan ujian tengah semester. Ya. Kemudian nanti kalau pertemuan 9 sampai 16 nanti kelas ini akan bersama dengan Pak Faiz Isma karena saya kebetulan untuk mata kuliah kelas ini ya tim teachingnya dengan beliau begitu. Oke, capaian untuk mata kuliah ini ya dicapai dengan pembelajarannya itu berbasis case method, di mana nanti adik-adik akan kita berikan salah satu contoh kasus yang ada di lingkungan sekitar terkait dengan fluida kinematisnya gitu ya. Kemudian ada juga teori ya kan, teori dari mata kuliah ini
berbasis dengan diskusi dari Kesmentuk tadi. Kalau untuk learning objektifnya, ya mahasiswa akan mampu menelaah terkait jenis-jenis aliran, kemudian mampu menguraikan tentang karakteristik kinematika aliran, dan yang ketiga mampu menghitung debit aliran dalam pipa pada salah satu proyek yang diberikan. Baik. Oke, kita lihat dulu apa sih itu kinematika aliran. Kinematika aliran itu adalah mempelajari gerak partikel zat cair tanpa meninjau gaya yang menyebabkan gerak tersebut. Ya, di dalam aliran zat cair gerak partikel sulit diikuti. Oleh karena itu, biasanya ditentukan kecepatan pada suatu titik sebagai fungsi dari waktu itu. Kemudian, setelah kecepatan didapat, maka dapat diperoleh distribusi tekanan dan gaya yang bekerja pada zat cair tersebut. Contohnya di mana? Ya, contohnya itu kita bisa lihat di saluran tertutup itu pada pipa. Pipa di mana? Itu bisa jadi pipa di PDAM, ya, pipa dalam gedung gitu ya. Jadi itu bisa kita lihat. Oke, kita koneksi dulu ya dari pembelajaran kemarin dengan minggu lalu dengan pembelajaran hari ini. Ya, pernah nggak saudara melihat aliran yang terjadi pada sebuah saluran? Pernah? Pernah. Ya. Oke. Apa yang Anda amati dari bentuk aliran tersebut? Siapa bisa menjawab? Ya, boleh. Zat cair dalam kesetimbangan relatif terjadi ketika fluida bergerak bersama wadahnya sebagai suatu kesatuan tanpa adanya gerak relatif antar partikel. Akibatnya tidak ada tegangan geser dan zat cair dianalisis menggunakan prinsip statika fluida. Oke, bagus ya, Mumaira. Kemudian bagaimana sih hubungannya dengan kesetimbangan relatif yang minggu lalu kita pelajari? Ya, Kalau kesetimbangan relatif berarti belajarnya tentang apa, Maira? tentang yang fluida itu bergerak bersama wadahnya, Bu. Sebagai satu kesatuan tanpa adanya gerak relatif antara suatu partikel. Oke, kalau melihat kinematis berarti Mempelajari geometri gerak fluida seperti kecepatan dan percepatan partikel tanpa mempedulikan gaya penyebabnya. oke, ya. Ya, jadi maksudnya beda tinjauan ya apa itu terkait dengan beda kinematis sama zat kesetimbangan relatif yang minggu lalu kita pelajari. Oke. Nah, untuk awal kita belajar dulu jenis-jenis dari aliran ini. Jadi jenis-jenis aliran ini ya ada 7 macam. Ada aliran invisit dan viskos, kemudian ada aliran kompresibel dan kompresibel, yang tak kompresibel, kemudian ada aliran laminar dan turbulen, kemudian ada aliran mantap dan tak mantap ya, steady flow dan unsteady flow, dan kemudian ada aliran seragam dan tak seragam, ada aliran 1, 2, dan 3 dimensi, dan ada aliran rotasional dan tak rotasional. Ini kita bahas satu-satu ya. Nah, yang pertama itu ada namanya aliran invisit dan viskos. Nah, kalau aliran invisit dan viskos ini bedanya itu di batasan dari lapisannya sendiri ya. Kenapa itu berbeda? Karena dia dibedakan oleh nilai kekentalannya zat cair itu sendiri, atau kita bisa bilang dia nilai mu-nya ya. Dimana aliran invisit ini terjadi jika nilai mu itu dapat dianggap dengan 0, sedangkan di aliran viskos itu terjadi jika nilai mu-nya itu tidak sama dengan 0. Kalau kita estimasi ya, aliran yang kental itu yang bagaimana? Yang nilainya tinggi. Contohnya apa? Rizky, contohnya apa Rizky? Aliran yang kental. Nah, aliran kental. Zat cair yang kental apa? Yang kental, contohnya minyak. Minyak, iya kan? Minyak itu nilai kekentalannya itu lebih tinggi daripada si air yang biasa. Air apa? Air yang biasa itu kan dia nilainya lebih kecil, 0 dia. Oke, kemudian ada namanya aliran kompresibel dan tak kompresibel. Apa itu? Misalnya aliran ini dibedakan oleh perubahan rapat massa terhadap perubahan tekanan. Jadi semua fluida itu adalah aliran kompresibel. Ketika aliran mantap dengan perubahan rapat massa kecil, maka akan sering disederhanakan dan dianggap zat cair itu adalah tak kompresibel dan rapat massanya itu adalah konstan. Contohnya kita lihat ini, misalnya dia keadaan semula seperti ini. Kalau dia kompresibel, dia tertekan dari atas seperti ini dia. Kalau tak kompresibel, dia
nilai P-nya itu dari atas, dari batasan ini. Ya, oke, kita lanjut. Kemudian ada aliran laminar dan turbulen. Kalau aliran laminar dan turbulen itu, ya kan, karena aliran viskos itu dapat dibedakan dalam aliran laminar dan turbulen. Kalau aliran laminar itu, ya berarti misalnya di sebuah tangki ada terisi air. Aliran laminar itu adalah kondisi kalau misalnya dia bergeraknya lurus, itu namanya aliran laminar. Kenapa? Karena bila partikel-partikel zat cair itu bergerak teratur dengan membentuk garis kontinu dan tidak saling berpotongan. Ya. Nah, bagaimana dengan kalau aliran turbulen? Kalau aliran turbulen itu dia itu bentuknya tidak beraturan. Kenapa? Karena dia membentuk apa? Seperti gelembung-gelembung kecil gitu. Ketika terjadi setelah di sini. Ya, Bu, kalau misalnya laminar ada turbulen, berarti tengah-tengahnya itu adalah namanya aliran transisi. Kenapa? Ketika aliran yang lurus tadi dia berpindah atau dia memiliki gaya apa? Atau gaya gesek ya. Kalau bisa saudara bilang itu di sungai, kalau ada tengah-tengah ada batu, ya turun dia, berarti dia waktu turun itu ada buih-buih ya kan. Nah, ketika ada buih-buih itu berarti dia lurus, kemudian buih-buih itu, ya kan, baru di sini namanya transisi. Kemudian ada buih-buih lagi, itu juga ada namanya turbulen. Nah, nanti ya mungkin di pertemuan ke-7 atau 8, saudara akan saya arahkan masuk ke laboratorium untuk melihat bagaimana sih kondisi dari tadi aliran laminar, turbulen, sama transisi. Kemudian yang keempat, ada aliran mantap dan tak mantap. Kalau aliran mantap dan tak mantap itu dibedakan dari mana? Dari V, kemudian dari tekanan, dari rho dan A, dan Q-nya terhadap dari waktu. Ya, jadi kalau aliran mantap itu memang atau steady flow ya, namanya bagus emang ya. Tapi ini sebenarnya kalau di bahasa Inggris nanti itu adalah steady flow. Jadi memang waktu kita menerjemahkan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia itu aneh memang jadi ya. Aliran mantap ya. Itu adalah jika parameter aliran itu tidak berubah. Secara matematis bagaimana? Ya kan? Berarti delta Q per delta T itu sama dengan 0. Delta P per delta T sama dengan 0. Kemudian ada delta rho per delta T sama dengan 0, delta H per delta T sama dengan 0. Kalau unsteady flow berarti dia tidak sama dengan 0, tidak sama dengan 0, tidak sama dengan 0 semua gitu. Kalau aliran seragam itu adalah uniform flow ya. Dan kalau yang tak mantap berarti non uniform flow. Kalau uniform flow itu adalah jika tidak ada perubahan besar dan arah dari kecepatan itu sendiri. Berarti apa? Delta Q per delta S sama dengan 0, delta P per delta S sama dengan 0, dan delta rho per delta S sama dengan 0, dan delta H per delta S sama dengan 0. Kalau aliran tak mantap berarti kebalikannya, dia berubah dari jarak. Ya, dia tidak sama dengan 0 gitu. Oke. Jadi ini bagian-bagian dari steady uniform flow, ya kan? Ya bagaimana kondisinya itu berubah. Ada lagi ada namanya aliran 1, 2, dan 3 dimensi. Maksudnya apa, Bu? Jadi aliran itu kita bisa bilang dia aliran ada 1 dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi. Berarti kalau 1 dimensi, 2 dimensi itu berarti apa? Dia menyebar ke sumbu, ya kan? Kita kan tahu ada sumbu X, ada sumbu XY, kemudian ada sumbu XYZ. Makanya bisa kita lihat, kalau sumbu X berarti dia begini contoh alirannya, dia masuk ke 1 dimensi. Nah, kalau yang sumbu XY berarti dia ada sumbu horizontal, ya kan, sumbu horizontal dan sumbu vertikalnya. Nah, kalau misalnya sumbu untuk 3 dimensi bagaimana, Bu? Sumbunya berarti ada dari yang sumbu Y, X sama dengan ini ke X axis, ya kan, kemudian ini Y axis dan Z axis ya. Jadi dia terputar ya. Kemudian apa itu aliran 1 dimensi? Berarti dia jika dalam setiap tampang bintang di tinjauan hanya terdapat 1 nilai dan 1 arah untuk parameter aliran ya. Untuk aliran 2 dimensi berarti dia punya 2 arah utama untuk menyatakan arah parameter aliran. Dia ada berfungsi X dan
Y. Contohnya di mana? Contohnya itu ada di river, ya kan, di pantai atau kos. Kemudian ada aliran 3 dimensi, di mana kalau jika dalam setiap tampang lintang tinjauan terdapat 3 arah utama, maka untuk menyatakan parameter alirannya itu akan di dalam U sama dengan U X Y Z. Begitu. Dia aliran 1 dimensi, ya. Kalau dia diputar agak ke seperti ini persegi. Kalau dia putar agak nampak lagi. Oh, ini namanya 2 dimensi. Kalau 1 dimensi titik aja. Kalau 3 dimensi berarti dia diputar lagi, kita bisa lihat lebarnya, berarti itu nanti dia 3 dimensi. Oke, lanjut. Oh, ini bisa nih. Nah, ini dia aliran 2 dimensi yang bisa kita lihat. Terus kita bisa melihat dia bagaimana bentuknya. Nah, kalau kita tahu nanti kedalamannya, berarti dia kan kedalamannya begini besarnya. Berarti kita akan tahu dia nilai berapa kedalamannya. Kalau ini kita nggak tahu kedalamannya sebenarnya. Gitu. Nah, kemudian ada yang 7, itu adalah aliran rotasi dan tak rotasional. Jadi bagaimana cara menentukannya? Berarti caranya adalah melihat nilai kecepatan sudutnya itu tidak sama dengan 0. Kemudian aliran tak rotasional berarti kecepatannya itu sama dengan 0. Kalau garis arus dan tabung arus itu berarti saudara bisa lihat. Kalau misalnya garis arus itu, ya kan, garis khayal yang digambar di dalam suatu aliran air dengan garis singgung, gitu ya, di setiap titik pada kurva tersebut, kemudian merupakan dari arah vektor kecepatan pada titik yang bersangkutan. Oke, kemudian kalau tabung arus, ya kan, itu adalah tabung khayal yang intinya itu terdiri dari garis arus. Contohnya di mana itu? Ya, kalau garis arus itu dia seperti ini. Kemudian kalau di tabung arus dia ada namanya nanti pusat garis aliran. Berarti ada apa ada apa? Ada A2. Kalau A apa? Kalau A apa? Mainan. A itu notasi apa? Notasi apa itu? Ayo deh ingat. Barka, A itu notasi apa biasanya? Luas. Iya, luas penampang, ya kan? Jadi kita lihat penampang sebelah A dan penampang 1, ini penampang 1, A1 dan penampang A2 itu beda kan? Kalau penampang A1 itu dia besar, penampang A2 itu dia lebih kecil. Kalau V apa? Kecepatan, ya betul ya. Berarti kita lihat kalau misalnya penampangnya itu lebih besar di A1, bakal V2-nya itu berarti bisa jadi lebih kecil. Nah, kalau A2 lebih kecil, ya kan, V2-nya itu bisa jadi lebih besar mungkin, ya kan? Karena apa? Karena tertekan dia ke sebelah kanannya gitu. Kenapa? Dia lebih luas. Dia lebih luas ke sini, berarti dia akan lebih kecil kecepatannya. Dari sini lebih besar mungkin, begitu ya. Kita harus lihat juga nanti dari segi P-nya. P kalau P tekanan. Gitu. Oke, sekarang kita masuk percepatan partikel pada zat cair, ya kan? Percepatan partikel pada zat cair yang bergerak didefinisikan sebagai laju perubahan kecepatan. Kalau untuk laju perubahan kecepatan itu bisa disebabkan oleh perubahan geometrik medan aliran atau karena perubahan waktunya itu sendiri. Berarti kalau kita bilang percepatan itu, ya, notasinya itu adalah A. A sama dengan dV per dt, ya kan? Percepatan lokalnya berarti dV per dt ditambah dengan V kecepatan dikali dengan dV per ds-nya untuk percepatan dari konveksinya itu sendiri. Bisa kita lihat nanti ada aliran dari curhat, ya kan, tingginya sekian, berarti kemudian ada lubangnya berapa penampangnya, diameternya, kemudian berapa keluarnya itu bisa kita lihat. Oke, kalau ini sepertinya sudah dipelajari ketika waktu SMA, ya kan? Kenapa? Debit aliran ini paling umum sekali rumusnya yang kita dengar. Q sama dengan V kali A, di mana yang Q itu adalah debit, ya kan? Satuannya itu jangan pernah lupa ini.
Satuan debit itu adalah meter pangkat 3 per detik. Kemudian kalau V itu kecepatan, satuannya adalah meter per detik, atau biasanya bisa kita bilang meter per second, ya kan? Kalau kita tahunya dari buku-buku bahasa Inggris. Kemudian kalau yang A itu adalah luas penampang melintang meter pangkat 2. Itu tergantung luas penampangnya. Apakah luas penampangnya itu dia seperti persegi, ya kan, persegi panjang, berarti dia seperti ini. Kemudian kalau dia penampangnya bulat, ya kan, kita akan melihat juga dia dari segi bulat. Kalau rumus A, lingkaran apa, Rizky? Warna. Seperempat pi d kuadrat, ya kan? Hmm. Ayo, kenapa lupa? Lupa dong, ya kan? Oke, dari bagus ya. Kemudian ada juga kalau misalnya bentuknya dari trapesium, ya beda lagi nanti bagaimana rumus dari A itu sendiri. Nah, contoh satu coba kita lihat. Jadi ada pipa dengan diameter 0,25 meter mengalirkan air dengan kecepatan 1 meter per detik. Berapa debit aliran debit aliran yang dinaikkan menjadi 75 liter per detik, dan berapakah kecepatan alirannya? Oke, kita jabarkan satu-satu, ya kan? Cari dulu debit alirannya. Q sama dengan A kali P. Tadi dia pakai diameter, berarti dia lingkaran, seperempat pi d kuadrat dikali dengan V, ya kan, seperempat pi 0,25 pangkat 2 dikali 1,0 sama dengan 0,0491 meter pangkat 3 per detik. Kemudian kita cari kecepatan alirannya, ya kan? Satuannya lihat 75 liter per detik, berarti kita konversi dia ke meter pangkat 3 per detik, sehingga dia 0,075. Maka Q sama dengan A kali V, berarti V sama dengan Q per A, 0,075 per seperempat pi 0,25 kuadrat sama dengan 1,53 meter per detik. Itu salah satu contohnya. Kemudian ada lagi persamaan kontinuitas, ya kan? Kalau kontinuitas itu dia terdiri dari tabung aliran untuk menurunkan persamaan kontinuitas. Tadi seperti kita lihat ada tabung arus, ya kan? Berarti dia ada dimensi dari permukaan 1 ke permukaan 2, berarti akan bekerja A1 dan V1, A2 dan V2, ya kan? Maka ada A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Nah, maka ada nanti Q1 sama dengan Q2. Ya, keluar Q1 di sini bakal beda juga nih Q2 di sini. Kenapa? Karena A-nya beda, A1 sebenarnya beda, A2-nya di sini juga beda. Begitu. Maka Q sama dengan A kali V sama dengan konstan. Berarti kalau kita misalnya ada kita simulasikan lah dia ada input dan output. Berarti yang di sini masuk Q masuknya, berarti di sini akan jadi Q keluarnya, gitu ya. Jadi inilah namanya persamaan kontinuitas untuk zat cair tak kompresibel. Gitu. Jadi apabila zat cair tak kompresibel mengalir secara kontinu, ya, melalui pipa atau saluran terbuka dengan pampang aliran konstan ataupun tidak konstan, maka volume zat cair yang lewat itu tiap satuan adalah waktu itu adalah sama dengan semua tampangnya. Jadi keadaan ini disebutlah hukum kontinuitas aliran zat cair. Nah, kalau misalnya pipanya itu bercabang di mana? Berarti tadi ada key in, ya kan, key masuk tadi, dan key outputnya itu akan ada dua, ada yang kedua dan ada yang ketiga. Bakal juga akan ada apa? A1, B1, A2, B2, A3, B3. Jadi beda-beda. Jadi alirannya bisa kita bagi dia. Kalau dia cabang lebih banyak, bisa lagi kita bagi. Tambah lagi berarti ada A1 V1 sama dengan A2 kali V2 tambah A3 V3 kali tambah AN dikali dengan VN-nya. Ya, jadi tergantungnya dari berapa jumlah cabang pipa yang ada di ujung. Nah, ada lagi contoh 2. Kalau contoh 2 itu terkait apa? Terkait dengan air mengalir di dalam pipa berdiameter 50 cm dengan kecepatannya itu punya 1 meter per detik. Berapa debit aliran jika diameter pada ujung yang lain dari pipa itu adalah 100 meter, kemudian pipa berubah dengan teratur, berapakah kecepatan aliran pada ujung tersebut. Jadi kita selesaikan dulu, cari dulu berapa debitnya, ya kan? Kita lihat
ADD1 itu 50 cm, itu 0,5 meter. Kemudian luas tampangnya A1 sama dengan 1/4 pi D1 kuadrat sama dengan 1/4 pi 0,5 kuadrat sama dengan 0,1963 meter pangkat 2. Kalau untuk kecepatan aliran, kita tahu tadi dia punya V1-nya adalah 1 meter per detik. Berarti debit alirannya Q sama dengan A1 dikali V1, maka Q sama dengan 0,1963 dikali dengan 1 meter per detik sama dengan 0,1963 meter pangkat 3 per detik. Kalau perhitungan kecepatan pada ujung yang lain, bagaimana? Kita masukkan lagi dia. Dari D2-nya itu kan 100 cm, sama dengan 1 meter. Jadi luas tampang pipanya itu adalah 1/4 pi D kuadrat. Dimasukkan angkanya, maka keluarlah dia 0,7854 meter per detik. Kalau misalnya dia menggunakan persamaan kontinuitas, berarti A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2, maka V2-nya itu adalah Q per A2 sama dengan nilai tadi 0,1963 dibagi dengan 0,7854 sama dengan 0,25 meter per detik. Maka kecepatan aliran di ujung pipa itu adalah yang V2 sama dengan 0,25 per detik, 0,25 meter per detik, ya kan? Jadi kita sudah bisa menjawab berapa kecepatan pada ujung pipa itu, ya. Rupanya dapatlah dia nilainya V2 sama dengan 0,25 meter per detik. Kita lihat tadi V1-nya 1 meter per detik, ya. Beda dia kan? Oke, begitu. Nah, ini ada juga contoh lain dari kecepatan fluida yang terbagi tadi. Ada A1, A2, dan A3-nya. Ya, jadi rumus-rumusnya itu bisa saudara lihat tadi. Dia dilihat dulu ya, A-nya itu bentuknya apa. Begitu. Oke, ini ada contoh 3, bisa saudara lihat nanti ya, dipelajari di rumah, ya kan? Ini bagaimana? Kalau dia punya cabangnya itu ada 3. Dia masuk di sini, di tengah besar, kemudian di ujungnya dia ada A3 dan A4. Ya, jadi dipelajari ini, ya kan semua. Nanti saudara bisa saja ini keluar di UTS, ya. Jadi dibuat nanti rumus-rumusnya, begitu. Oke. Sekarang kita masuk ke refleksi, ya kan? Boleh dikeluarkan kertasnya dulu. Oh, sebelum refleksi, saya juga punya karena ini case method. Nanti ini dibuatkan kelompok, ya kan? Coba, berarti Tari sama Barka berdua, satu kelompok 2 orang. Kemudian siapa namanya? Rizky ya, Rizky sama Dina, Marini sama Aruf Afrah, kemudian Maira sama Dina dan juga Alan, ya, bareng aja. Oke. Jadi coba dilihat ini nanti ya, ada case, tolong diselesaikan secara berkelompok gitu ya. Bisa. Oke, untuk sekarang boleh dijawab refleksinya dulu ya di dalam kertas. Sudah selesai? Sudah, boleh dikumpulkan. Ayo, tolong dikumpulkan dari sana. Oke. Sudah? Oke, terima kasih. Sekian dari pembelajaran kali ini. Nanti minggu depan kita bertemu lagi dan akan saya review refleksi yang saudara jawab hari ini. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.